Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renza Arista. Dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai apa itu perkembangan kehidupan pribadi sebagai individu. Baiklah, yang pertama, mengenai pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan dari pematangan terjadi secara kualitatif, menyangkut dengan adanya perubahan-perubahan progresif, yaitu pematangan dan pengalaman yang akan berlangsung secara kontinu, dan menghasilkan pemunculan atau pemahaman yang baru. Sedangkan pengertian kehidupan pribadi sebagai individu adalah sebagai individu memang sedikit sulit untuk dijelaskan secara etimologi, tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia sebagai makhluk yang utuh memiliki kebutuhan yang bersifat pribadi, yaitu secara fisik dan non-fisik. Kedua kebutuhan itulah yang menjadi aspek dalam kehidupan pribadi seseorang sebagai individu, baik emosional, sosial psikologis, dan sosial budaya, atau kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupannya. Sehingga maksud pengertian kehidupan di sini adalah upaya manusia sebagai makhluk individu yang mandiri, mampu mengurus diri sendiri sampai dengan mampu mengatur dan memenuhi kebutuhan serta tugasnya. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, kedua, lingkungan masyarakat, ketiga, pola asuh, keempat, keturunan, kelima, pola dan filsafat hidup, keenam, pendidikan, dan terakhir, teknologi. Faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap manusia, khususnya untuk tempat anak berkembang, sesuai dengan tugas keluarga dalam melaksanakan misinya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab, yaitu mengutamakan pembentukan pribadi anak, moral, dan etika. Kemudian, faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga untuk seorang individu mengaktualisasikan dirinya. Sama seperti lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat pun perkembangan pribadi dapat terbentuk, yaitu melalui budaya dan adat yang dianut. Kemudian dilanjutkan dengan faktor pola asuh. Pada dasarnya, pola asuh itu ditentukan oleh orang tua, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sampai pada pola asuh untuk pendidikannya, banyak aliran mengenai pola asuh dan prinsip pendidikan ini. Beberapa di antaranya ada aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Kemudian yang keempat yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan ini juga memiliki pengaruh dalam perkembangan pribadi. Jelas maksud keturunan di sini adalah mengenai genetika yang diturunkan oleh orang tua kepada anak atau generasinya. Hal ini tidak bisa ditolak karena bersifat fitrah atau pemberian dari Tuhan. Kemudian yang kelima yaitu faktor pola dan filsafat hidup. Hakikatnya, pola dan filsafat hidup seseorang itu tidak diciptakan oleh dirinya sendiri, tapi hasil dari berbagai hal yang sudah diterimanya dari kecil, yang membentuk sebuah prinsip hidup bagi dirinya sendiri. Sehingga jelas, prinsip dan filsafat hidup akan menentukan pola hidup yang dipilih oleh setiap orang, di mana hal itu akan membentuk dan mempengaruhi perkembangan pribadi setiap individu. Dan keenam adalah faktor pendidikan. Pendidikan adalah untuk membentuk pribadi setiap individu yang berintelektual dan bermoral. Hal ini jelas akan menentukan bagaimana perkembangan pribadi setiap individu, bahkan etika dan moral seseorang dapat dilihat dan diukur dengan melihat taraf pendidikan yang ditempuhnya atau caranya belajar. Dan yang terakhir adalah faktor teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih, tidak dapat dipungkiri lagi dengan laju perkembangan teknologi, maka perkembangan pribadi sebagai individu juga akan mengalami perubahan dan perkembangan, baik untuk menuju ke arah positif atau ke arah negatif. Kemudian dilanjutkan dengan pengaruh perkembangan kehidupan pribadi terhadap tingkah laku. Kehidupan yang terbentuk dari berbagai aspek dan faktor perkembangannya yang amat kompleks, heterogen, beragam, dan herediter berkesinambungan, di mana kehidupan sekarang dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya atau latar belakangnya, sementara kehidupan selanjutnya akan ditentukan oleh kehidupan saat ini. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan pribadi terbentuk dari berbagai aspek dan faktor yang kompleks, heterogen dan herediter, di mana dari berbagai aspek dan faktor itu akan membentuk pribadi sebagai individu yang berbeda-beda dan memberikan pengaruh kepada tingkah laku atau perilaku seseorang.
Begitu pula dengan kehidupan sekarang, karena pengaruh dari kehidupan sebelumnya, sementara kehidupan yang akan datang itu ditentukan dan dipengaruhi oleh kehidupan yang sekarang atau sedang berlangsung. Kehidupan pribadi sebagai individu yang bersifat sangat kompleks dan herediter itu dapat diukur dengan cara memahami dan memperhatikan antara kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan mendatang. Baiklah, saya rasa hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya Renza Arista dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.